Shalom pemirsa setia podcast PAKMK USU. Hari ini kita akan melanjutkan kembali podcast tentang keluarga di seri yang keempat sekaligus seri yang terakhir. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa itu misi keluarga. Masih dengan saya Maya Hutagalung sebagai moderator dan juga Bang Gerhard Sipayung sebagai narasumber. Halo Bang. Halo Sehat Maya. Bang? Sehat. Udah lama kita nggak ketemu ya Bang? Iya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang visi keluarga nih Bang. Sebenarnya topik tentang visi keluarga ini udah sedikit banyak kita singgung sih di podcast pertama tentang pacaran kan, kedua menikah, dan yang ketiga tentang anak-anak Allah. Nah, di seri yang keempat ini kita mau fokuskan lebih dalam lagi tentang visi keluarga. Yang sering menjadi fenomena itu adalah banyak orang yang kemudian menikah dulu, baru mencari apa itu visi keluarga. Menurut Abang ini step yang benar atau gimana, Bang? Nah, ibarat sebuah perjalanan ya. Pernikahan itu kan sebuah perjalanan. Dan hidup kita ini adalah sebuah perjalanan ke depan. Jadi kalau ada lagu The Massive itu mau dibawa kemana hubungan ini kan gitu. Iya benar. Itu benar gitu. Jadi kita menikah ini mau kemana? Anak-anak yang akan dilahirkan oleh istri kita itu mau dibawa kemana? Ya, saya menarik sekali. Saya beberapa waktu ini membahas tentang Hana. Hana itu luar biasa. Bagaimana dia mengerti apa yang akan dia lakukan untuk Samuel sejak dalam kandungan. Sehingga ketika Samuel lahir, dia sudah mempersiapkan apa saja yang perlu untuk Samuel karena dia sudah menajarkan anaknya itu. Jadi begitu juga pernikahan ini. Pernikahan ini mau ke mana? Karena akan ada banyak persoalan di dalam pernikahan kita. Terus penyelesaian semua perdebatan dalam pernikahan itu ya visi dan misi itu tadi. Ya saya dan kakak kalian juga di rumah terkadang punya perdebatan misalnya. Masalah pekerjaan, masalah keputusan, masalah keuangan. Tapi ketika perdebatan itu mencapai jalan buntu, maka akhirnya kita kembali kepada visi dan misi waktu kita dulu jam 2 bersama dengan istri. Apa visi dan misi kita? Nah, itu akhirnya bisa menyelesaikan kebuntuan itu. Sehingga ketika itu kita akhirnya tenang kembali. Ya sudahlah. Sangat sulit sekali kalau kita menikah itu tanpa tujuan. Maka di awal dulu pernah saya katakan, sebelum kita menikah, definisikan dulu apa arti pernikahan itu. Jadi definisikan makna-makna, kalimat-kalimat, kata-kata yang ada dalam hidup kita ini, supaya ketika kita melangkah ke depan, kita mengerti apa visi dan misi itu. Ya, kira begitu. Ya, bisa jadi kita menggunakan istilah yang sama, tapi sebenarnya pengertian kita nggak sejalan ya Bang. Dan ini nanti akan melebar kemana-mana kan isunya gitu. Nah, itu sering saya temukan ketika saya mengkonseling yang pranikah. Ya. Ada 2 orang yang mau menikah, lalu ketika saya konseling mereka, saya tanya yang pertama, apa pengertian pernikahan menurutmu? Lalu dia memberikan jawaban. Lalu saya tanya lagi si laki-lakinya, pernikahan menurutmu apa? Lalu dia memberikan jawaban. Nah, kadang saya lihat mereka itu bertentangan. Lalu kemudian kita kembali kepada Alkitab, ini loh arti pernikahan. Akhirnya mereka bisa sehati sepikir ya. Kemarin itu ada yang saya konseling, jadi mereka berbeda tempat. Satu kerja di sini, satu kerja di Medan, satu kerja di tempat yang lain. Ketika saya konseling mereka, nah sekarang akhirnya mereka berpikir bahwa kita harus bersama-sama. Nah, suaminya sekarang mau mencari pekerjaan di Medan ini. Kenapa? Karena konsepnya sudah kita arahkan apa yang disebut dengan pernikahan itu. Ya, kira-kira seperti itu. Memang berarti sebaiknya ya dicari dan digali sebelum mulai masuk ke bahtera rumah tangga itu. Iya. Fun fact-nya kemarin kan waktu mempersiapkan bahan ini, aku coba search di YouTube kan Bang, visi dan misi keluarga Kristen gitu ya kan Bang. Iya. Lucunya yang keluar itu malah dari agama seberang banyak kan. Jadi meskipun keywordnya sudah pakai kata keluarga Kristen, yang muncul malah visi dan misi keluarga Islam, bagaimana visi dan misi keluarga menurut Al-Quran dan hal-hal yang semacam itu. Jadi memang lebih banyak referensi tentang bagaimana keluarga non-Kristen itu mengerjakan visi dan misinya. Nah, menurut Abang sendiri sebenarnya apa visi dari keluarga Kristen itu? Apa yang membedakan visi dari seorang Kristen dan keluarga yang dia bangun dengan dari agama-agama lain? Ya, kalau kita kembali lagi ini
seperti yang kemarin kita bicarakan ya. Visi Allah kepada manusia adalah supaya manusia itu segambar dan serupa dengan kita, kan gitu. Nah, jadi kita nggak bisa lepas dari visi yang pertama ini. Maka keluarga itu adalah replika dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi apa? Ketika orang melihat keluarga itu, mereka akan melihat gambaran Allah Tritunggal itu dalam keluarga. Maka ini juga berbicara tentang penolakan perceraian, ya. Karena apa? Allah tidak pernah bercerai. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak pernah bercerai, ya. Iya, betul. Tidak pernah terpisah kecuali waktu Yesus itu disalibkan. Nah, ini dia. Maka inilah keunikan dari kekristenan itu, bahwa gambaran keluarga itu adalah gambaran Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah yang membedakan dengan agama yang lain. Jadi keilahian. Jadi kalau kita baca di kitab Maleaki itu, Allah membenci perceraian. Karena apa? Allah menghendaki keturunan ilahi. Nah, kalau kita misalnya melihat di dalam di dalam Kejadian pasal 6 itu, kenapa Allah itu menghukum manusia dengan air bah? Nah, kita sering mengatakan, karena waktu itu manusia melakukan kejahatan. Itu poinnya sering kita lihat. Tapi kalau kita melihat dengan benar, itu karena perkawinan campur antara keturunan Kain dengan keturunan keturunan Kain dengan keturunan Set. Nah, antara anak-anak Allah dengan anak-anak manusia, ini mendukakan Tuhan. Karena apa? Yang dihasilkan bukan lagi keturunan ilahi. Memang anak-anak dari hasil perkawinan antara keturunan anak-anak Allah dengan keturunan manusia itu, mereka cantik-cantik, perkasa, tapi ini mendukakan hati Tuhan. Nah, ini sering terjadi ya. Orang misalnya bangga ketika anaknya itu ganteng, ketika cantik, ketika hebat. Dan keluarga yang tidak mengenal Tuhan juga hampir sama begitu ya. Ketika anaknya hebat-hebat, rupanya itu bukan membanggakan Tuhan. Yang Tuhan banggakan adalah ketika keturunan itu menjadi keturunan ilahi, bisa melanjutkan visi dan misi Allah yang ada pada ayahnya kepada anaknya. Berarti tetap ada aspek redemption ya Bang. Ya. Bagaimana dulu kita itu kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena jatuh ke dalam dosa ya, kemudian kita rusaklah citra diri Allah dalam diri manusia itu. Dan keluarga seharusnya menjadi satu wadah di mana redemption ini terjadi, sehingga kita bisa kembali ke citra diri yang semula itu ya Bang. Gambar dan serupa dengan Allah. Tapi banyak juga Bang orang Kristen yang sebenarnya menganggap pernikahan itu sebatas penyaluran romantisme gitu. Dan tentu ada batasan-batasan yang orang Kristen sadari yang mereka tidak boleh lakukan selama masih dalam tahap di luar pernikahan, sebelum pernikahan. Dan kemudian pernikahan jadi satu wadah di mana hal-hal tersebut dilegalkan untuk dilakukan gitu. Menurut Abang gimana tentang hal ini? Apa dampaknya kalau orang cuma berpikir ini harus menikah dong supaya bisa menyalurkan rasa romantisme yang ada dalam hubungan kami gitu. Jadi inti dari romantisme sebenarnya keintiman. Inilah sebenarnya inti dari romantisme. Kenapa orang mencium seseorang? Karena dia ingin lebih dekat lagi. Sebenarnya dia ingin menyatu dengan orang yang dicintainya ini. Baik itu menyatu secara fisik, emosi dan lain sebagainya. Jadi romantisme itu sebenarnya kedekatan. Makanya kalau ada pun orang yang melakukan penyimpangan seksual, misalnya penyimpangan seksual, homoseksual dan lesbian itu sebenarnya diawali dari apa? Keingindekatan kepada sosok yang diinginkannya. Ya, dari kasus-kasus yang misalnya kita layani, apa ada seorang perempuan itu tertarik dengan lawan jenisnya. Dan gitu. Karena dia kehilangan figur seorang ayah atau seorang ibu ataupun sosok yang ingin dia dekat. Makanya misalnya kalau kita kemarin saya pernah ikut seminar ya LGBT dia itu. Ya rupanya waktu Perang Dunia Kedua itu banyak orang yang tanda kutip jatuh kepada homoseks. Nah ternyata setelah diselidiki karena bapaknya itu banyak mati di medan perang. Sehingga anak-anak ini kehilangan sosok seorang ayah di dalam dirinya, ingin mendapatkan pelukan seorang ayah, ingin mendapatkan pelukan seorang yang tanda kutip bisa melindungi dia, dan akhirnya itu ya akhirnya jatuh kepada romantisme tadi. Apakah itu yang sesama jenis, apakah itu yang beda jenis. Nah jadi
romantisme itulah keintiman, maka keluarga itulah keintiman. Di mana di sana ada kehangatan keluarga itu. Antara ayah dengan ibu, ibu dengan anak-anak. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang mendapatkan tanda kutip keintiman kasih sayang dari seorang ayah dalam keluarganya, dari seorang ibu dalam keluarganya, ataupun seorang pasangan ketika dia mendapatkan keintiman dari pasangannya di rumah, itu di luar itu godaan untuk tertarik dengan orang lain itu sangat kecil sekali. Tapi ketika misalnya di rumah tidak ada lagi romantisme itu, keintiman itu, dan ia dapatkan di luar, ini yang bisa membuat kehancuran dalam keluarga. Jadi sekarang bagaimana kita ini bisa membedakan mana kasih tanda kutip keintiman karena seksual, keintiman karena emosional, keintiman karena spiritual. Jadi aku dekat dengan istriku itu karena keintiman jasmani, emosional, dan spiritual. Karena apa? Banyak orang itu dia merasa kehausan di dalam dirinya, sekalipun dia sudah tanda kutip ya berhubungan secara intim, berhubungan secara jasmani. Nah, emosi. Tetapi ada satu lagi, karena kita ini kan punya 3 kebutuhan. Satu kebutuhan jasmani, kita kebutuhan emosional, kita kebutuhan spiritual. Di dalam keluarga yang takut akan Tuhan, ini bisa terjadi ya. Akhirnya manusia kalau hanya memikirkan romantisme untuk menyalurkan hasrat jasmani, manusia nggak ada bedanya dengan binatang ya. Exactly. Ya benar Bang. Terus ini sering ditanyakan di retreat ini Bang. Iya. Katanya laki-laki itu sebenarnya yang punya visi. Ini kan kalau rumah tangga tuh ada laki-laki dan perempuan yang bersatu ya kan Bang. Laki-laki lah yang punya visi gitu. Nanti perempuannya ikut gitu. Apakah memang seharusnya demikian atau boleh sebaliknya gitu. Karena aku memang pernah dengar satu kisah kan Bang dari pendeta di sinode kami gitu kan. Suaminya ini dia orang Filipina, istrinya orang Indonesia. Nah ketika mereka sama-sama studi teologi di Filipina, istrinya berbagi bahwa dia punya visi untuk pelayanan itu di Indonesia gitu. Jadi suaminya, dalam konteks ini suaminya lah yang pada akhirnya mendoakan dan ikut dalam tanda kutip untuk mengerjakan visi yang istrinya dapatkan sebelum mereka bersama gitu. Kalau menurut Abang, yang mana yang lebih baik atau bolehkah sebaliknya gitu Bang? Oke, begini. Kalau berbicara tentang visi, itu Tuhan ketika memberikan visi kepada seseorang, Tuhan sudah mempersiapkan orang yang akan menolong penerima visi ini. Contoh, Musa. Ya kan, idealnya memang Harun yang harus jadi pemimpin kan, karena dia kan abangan. Tapi kenapa Tuhan kasih visi itu kepada Musa? Nah, ini juga bukan harus si abangan, harus si kakaan, bukan begitu. Nah, memang idealnya laki-laki kan, itu kelihatan memang lebih tangguh. Tetapi ketika Tuhan memberikan visi kepada seseorang, maka orang itu sudah Tuhan persiapkan juga yang lain. Maka ketika Musa berkata begini, loh nanti gimana, aku kan gak pintar ngomong nih. Ya kan, Tuhan akhirnya kata kepada Musa, aku sudah suruh Harun tuh dalam perjalanan dia. Nah, jadi Tuhan udah ngomong juga, karena Harun ini pintar ngomong. Nah, jadi begitu juga visi ini. Jadi nggak mungkin ada 2 visi dalam satu nahkoda, dalam satu kapal. Nah, bisa tanda kutip ya, Tuhan sudah memberikan visi kepada 2 orang ini, tetapi si perempuan ini tanda kutip dia lebih kuat menangkap visi itu dari Tuhan, sehingga dia lebih getol. Bisa aja yang satu lagi sudah tangkap visi dari Tuhan tapi agak lemah gitu. Nah, jadi ada panggilan Tuhan kepada dirinya, tetapi dia tanda kutip kurang berani. Seperti apa? Barak dan Deborah kan. Kalau kita melihat Barak dan Deborah kan, dua-duanya ini sebenarnya sudah dipanggil Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel. Nah, tetapi sepertinya si Barak agak penakut nih, tapi Deborah pemberani katanya. Nah, dia pemberani gitu. Jadi nggak masalah ya Bang, gender itu nggak menentukan ya mana yang memang ini, dan pastinya sama-sama mengerjakan visi itu juga untuk kemuliaan Tuhan gitu. Visi pastinya dicapai melalui pengerjaan misi, ya kan Bang. Nah, kalau menurut Abang
dari selama abang berkeluarga gitu dan melihat rumah tangga yang lain, misi-misi seperti apa sih yang bisa dikerjakan keluarga Kristen secara real as a family gitu ya bang, bukan satu orang dalam keluarga itu aja gitu. Oke, yang real itu adalah membawa jiwa kepada Kristus, itu tadi. Jadi kita ini di dunia ini, kalau kita melihat ya, di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, Tuhan memanggil seseorang itu untuk proses penyelamatan, siapapun itu. Mulai dari Abraham, kenapa dia dipanggil Tuhan keluar? Untuk proses penyelamatan. Kenapa Daniel dipanggil Tuhan untuk proses penyelamatan? Kenapa Yunus dipanggil Tuhan untuk proses penyelamatan bagi orang Niniwe? Kenapa Petrus dipanggil Tuhan untuk menjala manusia, untuk proses penyelamatan? Jadi intinya keluarga itu dipanggil untuk proses penyelamatan. Penyelamatan tanda kutip bisa menyelamatkan orang yang tanda kutip bermasalah secara ekonomi mungkin kali ya. Kalau dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah, atau bukan harus berlimpah-limpah, tetapi dia bisa menjadi saluran berkat, menolong dia. Nah, lalu membawa jiwa, itu yang terutama. Ketika kita menolong orang, itu sebenarnya cara kita untuk menyatakan kasih. Tapi untuk memberitakan keselamatan jiwanya, apa itu? Yaitu Yesus tadi, Kristus tadi. Maka kalau tidak ada passion di dalam diri kita untuk memberitakan Injil, membawa jiwa kepada orang, ini keluarga ini dipertanyakan, ini keluarga yang bagaimana ini sekarang ini. Misalnya tidak ada kerinduan berdoa minimal ya, ada loh saya temukan di sana, kita berdoalah untuk bapak itu supaya dia terima Yesus. Nah istri juga menyambut, iya Pak, gimana itu? Nah ini yang realnya. Ada orang yang harus kita selamatkan tanda kutip dari kehidupannya itu. Ya. Berarti kalau boleh disimpulkan, baik mandat Injil maupun mandat budaya itu tanggung jawab satu keluarga juga ya Bang. Ya. Bukan sekedar gereja atau mungkin lembaga misi, lembaga penginjilan, tapi keluarga pun harus mengerjakan hal yang sama. Ya. Kalau keluarga abang sendiri, misinya apa Bang? Misi kami yang pasti ya, istri saya kan ikut saya, visi saya, dan kebetulan saya banyak itu melayani orang-orang ya, karena itu tadi panggilan yang pertama itu membawa orang-orang yang terikat kuasa gelap, orang-orang yang terikat kultisme lah. Jadi banyak di sana memang pelayanan yang kami kerjakan. Nah itu yang saat ini saya kerjakan. Di samping saya juga dosen, artinya apa? Memperlengkapi para mahasiswa ini supaya mereka juga bisa melayani orang-orang yang terikat kuasa gelap, misalnya di daerah-daerah pedalaman. Karena bisa saja orang yang pintar secara akademik, tetapi untuk hal itu mereka harus dibimbing juga. Pernah nggak Bang ada satu momen di mana abang lupa gitu loh? Lupa dalam arti mungkin lupa ini loh visi kita gitu, dan kakak hadir untuk mengingatkan ini dulu visi yang kita doakan bersama gitu. Iya. Apalagi situasi pandemi ya, ini bisa membuat kita ini apa mikirnya, ketika kita mau melayani pun orang takut bertemu kita takut bertemu orang, jadi takut-takutan misalnya gitu. Nah tetapi apa yang terjadi, begitulah Tuhan di dalam setiap orang-orang yang dipilihnya. Saya meyakini firman Tuhan yang berkata begini, dia yang memulai pekerjaan yang baik kepada orang-orangnya yang dipilihnya, dia juga yang akan menyelesaikannya. Itu saya aminkan. Mungkin saja istri saya tidak mengingatkan, mungkin saja saya tidak ingat, tapi ada hamba Tuhan yang diutus Tuhan, entah dari mana gitu. Ya, ada orang yang diutus Tuhan, kami hanya kenal melalui handphone. Nah, melalui itu jadi kita terinspirasi lagi. Nah, doa kita seharusnya secara pribadi, ya Tuhan ingatkan aku ketika aku sudah tanda kutip sudah melenceng dari panggilanku. Nah, itu perlu doa kita. Ya, saya doakan itu kepada Tuhan, tapi nggak usah dipukul ya Tuhan kan gitu kan. Nggak usah dipukul ya Tuhan. Iya, di ngomong baik-baik aja gitu. Karena ada orang di ngomongin baik-baik juga nggak ngerti-ngerti, akhirnya dipukul Tuhan kan sana sini. Iya betul. Jadi cukuplah Tuhan, tahun 2006 itu saya dipukul, udahlah itu pukulan yang terakhir. Kalau yang ini ke depan ya kirimkanlah hamba Tuhan yang lebih mencintai Tuhan daripada aku. Dan Tuhan kirimkan gitu. Makanya kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup ya, walaupun kita jatuh. Dia udah tahu tanggal berapa, bulan berapa kita jatuh. Iya betul. Nah, saya rasa itu deh.
sedikit melebar sedikit saja gitu kan. Memang pemahaman sebuah keluarga Kristen tentang sosok Allah itu sendiri sangat mempengaruhi ya Bang. Iya. Tadi menarik waktu Abang bilang gini, Allah itu pribadi gitu. Allah itu pribadi sehingga apa yang kita rasakan dia pasti juga bisa rasakan. Dan dia yang berinkarnasi menjadi manusia juga pernah merasakan apa yang manusia ini rasakan, baik kita menderita ketika mengerjakan sesuatu atau apapun itu gitu. Banyak keluarga Kristen yang secara umum mengaku mengenal Allah tapi sebenarnya tidak memahami aspek pribadi ini gitu di dalam keluarga mereka, sehingga sulit dalam cara hidup itu benar-benar menuhankan Tuhan gitu kan. Makanya tadi seperti yang Abang bilang, ada orang tua senang anaknya ganteng, cantik, segala macam gitu kan. Tapi kalau apakah anak ini mengenal Tuhan atau tidak, menyembah Tuhan atau tidak, itu mungkin bukan menjadi satu hal yang sedemikian krusial bagi mereka. Dan ini kita juga udah bahas ya sebelumnya di podcast yang ketiga gitu. Orang tua mungkin anaknya dileskan sana sini, ikut les bahasa Inggris, matematika, bahasa Jepang dan lain sebagainya, tapi belajar firman Tuhannya cuma 1 jam 2 jam di sekolah minggu gitu ya Bang. Nah bicara soal anak-anak, Abang kan punya anak-anak nih. Bagaimana mengkomunikasikan kepada mereka sejak kecil bahwa Papa ini pekerjaannya memberitakan Injil dan ini visi yang keluarga ini akan kerjakan terus ke depannya. Bagaimana mengkomunikasikan hal itu kepada anak-anak Abang? Iya, ini pengalaman ya. Kalau pengalaman saya, itu anak saya itu semua sejak dalam kandungan, saya sudah bacakan Alkitab tiap malam. Saya bacakan Alkitab tiap malam, ibunya dengar. Mulai dari ada saya tahu di dalam kandungan itu, saya bacakan itu Alkitab sampai lahir gitu. Nah, makanya anak saya 3 itu saya tidak ajari ini ibu, ini bapak, ibu, ini ibu Budi, enggak. Saya suruh baca Alkitab. Mulai dari dia baca ini itu Alkitab. Nah, sampai sekarang ya saya bisa katakan saya enggak kesulitan mengajar anak saya membaca. Karena saya punya keyakinan firman Tuhan itu berkuasa membuat dia. Nah, itu yang saya terapkan kepada ketiga anak saya. Nah, lalu yang berikutnya bagaimana saya menyampaikan saya ini penginjil? Saya tidak katakan kepada anak saya ini pemberita Injil gitu. Kalau anak saya tanya apa kerja Abah, saya dosen. Oke. Dan saya dosen gitu. Tapi kita ini anak Tuhan. Nah, makanya ketika saya katakan kepada anak saya, kamu nanti tanya Tuhan kau mau jadi apa ya. Makanya ketika memilih sekolahnya pun, yuk kita berdoa. Kau pilih mana? Saya tunjukkan nanti sekolah ya. Kau pilih yang mana? Ini TK loh. Artinya mulai sejak kecil dia sudah diajari untuk memahami bahwa dia punya satu penuntun, dia punya Bapa yang sempurna untuk menolong dia. Nah, itu yang saya tanamkan. Lalu bagaimana dalam proses kehidupan sehari-hari? Ya tiap hari saya suruh mereka baca Alkitab. Saya suruh mereka baca Alkitab, Bible reading. Anak saya itu sekarang udah kitab Roma. Mulai dari dia bisa baca mulai dari Matius sampai kitab Roma. Yang juga CDN-nya juga begitu. Nah, kemudian ada program yang sangat menarik itu Superbook. Nah, Superbook itu lebih menolong mereka untuk mengerti firman Tuhan. Nah, jadi ketika sehari-hari pun ketika berbicara perdebatan kami, kau ingat siapa di ini yang bersungut-sungut, orang Israel yang bersungut-sungut, apa yang terjadi kepada mereka? Nah gitu. Jadi kalau jangan bersungut-sungut gitu. Nah, itu akan sangat sulit mereka memahami. Jadi artinya apa? Seperti apa namanya ya? Seperti yang tertulis di dalam kitab Ulangan itu, mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang ketika berdiri, ketika duduk, ketika ini. Jadi ketika kami berdebat misalnya aku dengan anakku, kita bicara firman Tuhan. Nah, ketika aku salah juga, dia juga pakai firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu benar-benar mengoreksi ya. Akhirnya anak-anak itu terbiasa pusatnya kepada Kristus, kepada Tuhan. Ditanamkan kepada mereka, Abba bukan Bapak yang baik. Aku tanamkan itu. Karena kita katakan itu kan gak ada Bapak yang baik, hanya Bapak di surga yang baik. Baik, nanti dia ketika dia tahu bapaknya ini sering melayani, rupanya percuma Bapak begini kan gitu. Iya betul Bang. Nah,
Nah itu ya. Berarti dia memang pola pikir ya Bang dalam mengkomunikasikan tentang mandat Injil dan mandat budaya kepada anak-anak itu tentu dari daily life gitu ya Bang. Gak bisa ujuk-ujuk nanti ketika dia udah dewasa terus kita tiba-tiba bombardir dia dengan A, B, C, D, E tentang firman Tuhan. Memang harus setiap hari sejak mereka masih kecil dan di golden age-nya juga bisa menerima pengajaran itu ya. Iya. Kalau aku pribadi sih biasanya kan setiap Kamis tuh di gereja ada persekutuan doa kan Bang. Dan ada topik doa untuk penginjilan di seluruh dunia gitu. Sering yang menjadi semacam doaku juga kan dan perenungan untuk anak-anak misionaris secara khusus sih yang di tempat-tempat yang jauh dari akses pendidikan gitu. Gimana ya mereka gitu. Atau mungkin apalagi yang kalau misalnya mereka nggak lahir di sana tapi dibawa karena papanya mungkin dapat visi untuk jadi misionaris di daerah terpencil gitu kan. Mereka yang mungkin udah biasa hidup lebih terbuka terhadap semua akses di kota, tiba-tiba masuk ke lingkungan yang terpencil gitu. Menurut Abang, misionaris secara khusus nih, misionaris yang demikian, apa sih yang mereka perlu persiapkan untuk untuk tetap memfasilitasi anak-anaknya ini dengan pendidikan yang baik dan bisa tetap bertumbuh gitu. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang misionaris itu. Mungkin kalian sudah tahu dia, Bapak itu. Jadi saya bicara langsung sama dia. Dia cerita begini. Waktu dia melayani seorang misionaris, dia pergi ke hutan-hutan. Anaknya itu dimasukkan ke karung sambil digendongnya gitu. Lalu mertuanya bilang, mau jadi apa nanti anakmu ini? Kau harus juga pikirkan pendidikannya. Jawaban Bapak ini apa? Urusanku adalah memberitakan Injil. Urusan Tuhan itu memikirkan kebutuhanku. Begitu dia memberitakan Injil bahwa anaknya dalam karung. Tapi tahu apa yang terjadi? Anaknya tamat dari Amerika loh. Wow. Lalu yang berikutnya ada juga hamba Tuhan begitu. Ya dia sekolah di luar negeri. Lalu istrinya telepon karena anaknya masuk UI. Lalu istrinya ini bilang kalau hari ini tidak dibayar uang kuliah anak kita ini, maka anak kita ini nggak bisa masuk UI ini katanya. Lalu suaminya yang lagi ngambil dokter di luar negeri itu dia bilang begini, nggak ada uang gitu. Gimana mau aku bilang gitu. Ya berdoalah kata hamba Tuhan ini kepada istrinya. Istrinya bilang hanya berdoa aja. Iya udah berdoa. Nanti kalau anakmu nggak sekolah gimana? Kata istrinya. Hamba Tuhan ini bilang apa? Biarlah dunia tahu seorang hamba Tuhan yang bernama ini tidak bisa menyekolahkan anaknya karena hamba Tuhan ini sedang belajar teologi. Jadi gitu aja Pak, kata istrinya. Iya. Akhirnya istrinya diam, bingung. Tapi tahu apa yang terjadi? Ada orang di sampingnya bilang begini kepada bapak itu. Ibu ini. Singkat katanya apa? Ibu ini yang bayar uang kuliah itu berapa rupanya ibu butuh? Kalau ada nanti uang silahkan kembalikan. Itu kesaksian yang hidup. Nah, artinya apa? Kadang kita ini mengurusi urusan Tuhan, tapi urusan Tuhan yang suruh kita kerjakan itu gak kita kerjakan. Ya dalam pernikahan juga saya bilang sama istri saya waktu dia dulu kerja, saya bilang sama dia, saya gak punya tabungan. Kalau kita menikah, saya gak tahu di mana kita tinggal. Kalau kau mau menikah sama saya, aku hanya punya iman dan Tuhan Yesus. Gajiku 350.000 sebulan. Kalau kau mau menikah sama aku, ayo. Kalau enggak, pikirkan baik-baik. Saya bilang. Nah, tapi kami melihat sampai saat ini Tuhan enggak pernah memenuhi kebutuhan kami. Artinya apa? Kerjakan bagian Tuhan, apa yang disuruh Tuhan untuk kau kerjakan, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Itu intinya. Nah, namanya juga mengikut Tuhan ini, itu kan iman. Nah, iman itu memang tanda kutip agak beda tipis dengan gila. Memang, untuk orang-orang yang menolak Tuhan memang itu gila gitu. Saya sudah berapa kali diperhadapkan dengan kalimat begini. Kau juga harus pikirkan loh. Kau harus mikirkan anakmu. Kau harus juga ini loh katanya. Bisa kok sambil melayani, sambil kerja dan lain sebagainya. Tapi saya bilang, kakakmu juga begitu.
Ya, kalau kami cerita itu beberapa tahun dia itu hanya ngurus anak. Ya, kalau sekarang Tuhan buka jalan gitu. Nah, kami melihat Tuhan itu luar biasa. Intinya begini, kalau Tuhan berikan, bicara juga tentang anak nih ya. Orang bilang, loh, berapa nanti anakmu? Terserah Tuhan. Kalau 7 dikasih ya 7. Loh, kau harus mikir kau. Hamba Tuhan gak boleh banyak-banyak anaknya. Kenapa? Kalau Tuhan suruh 7, kadang saya bercanda. Kalau misalnya kita KB nih, 7 anak misalnya yang tadinya Tuhan rencanakan, kita potong. Rupanya rencana Tuhan anak ke-7 itu mau jadi menteri. Kalau kita KB jadi 6, nggak jadi dong, saya bilang. Nah jadi apa namanya ya? Apakah saya dibilang saya dibilang ini? Nggak tahu gitu. Tapi itu yang saya lihat. Kenapa? Iman itu tumbuh dari pendengaran dari firman Tuhan. Saya pernah baca buku, kalau tidak salah itu lupa, George Muller. Dia kan punya banyak anak itu, ratusan itu, sampai dia sekolahkan panti asuhan. Nah, dia adalah seorang pendua terkenal sekali, George Muller ini. Panggilannya itu untuk melayani orang-orang yang anak yatim piatu. Nah, ketika George Muller itu tua, orang tanya begini, George Muller, apa sih sebenarnya rahasia imanmu itu sehingga kau luar biasa sekali imanmu, katanya. Karena pernah punya pengalaman begini. Jadi ada waktu di saat anak-anak ini akan sarapan gitu. Nah, rupanya tukang masaknya bilang, Pak, itu gak ada lagi makanan untuk dimasak, untuk disediakan kepada anak-anak. George Muller bilang apa? Ya udah, tetap pukul itu lonceng pada saat seperti yang biasanya. Tapi makanan gak ada kan? Ya pokoknya lonceng saja, pukul saja, katanya. Tukang masaknya bingung. Dasar udah tua, memang agak ada pikulnya gitu. Tapi dikerjakannya juga. Kayak nanti kan itu. Tiba waktunya untuk makan itu dibunyikan teng teng teng. Nah, lalu apa yang terjadi? Anak ngumpul semua. Padahal makanan tidak ada. Lalu mereka berdoa. Terima kasih Tuhan buat makanan itu. Kami akan makan. Tiba-tiba ada bunyi lonceng dari depan. Rupanya ada orang yang tukang roti ya. Tukang roti. Nah, rupanya rusak kendaraannya. Kalau ditunggu sampai bagus, ini basi kan gitu. Dan juga susu. Dan mereka minum pada saat itu, anak-anak itu, dan makan pada saat itu. Saya ada bukunya itu. Saya baca itu, kisah-kisahnya itu. Lalu di dalam bukunya itu, saya baca itu. Jadi selama dia hidup, dia mencatat apa-apa aja keperluan yang pernah dia minta sama Tuhan. Tanggal berapa. Lalu ada catatan lain. Tanggal berapa permintaan nomor 1, nomor 2 ini dijawab Tuhan. Itu bukunya luar biasa ya. Ada setebal ini saya baca. Nah, lalu itu ditanya sama dia, apa sih sebenarnya rahasia imanmu sehingga kau begitu luar biasa, nggak takut kepada apapun? Dia bilang apa? Saya sudah baca Alkitab ini puluhan bahkan ratusan kali. Tidak pernah Tuhan meninggalkan umatnya. Yang ada adalah umatnya meninggalkan. Nah, George Muller manusia biasa juga. Kita juga manusia biasa. Dan Tuhan yang sama itu masih ada sampai saat ini. Saya rasa itu aja rahasianya kan. Taat dan setia ya Bang. Taat dan setia. Apa yang disuruh kerjakan dengan taat dan setia. Tuhan pasti menyediakan dan menyertai. Betul. Sebagai penutup Bang. Ya. Kan ini serangkaian kita udah mulai dari pacaran, menikah, punya anak-anak, dan sekarang visi. Boleh nggak Abang rangkumkan secara singkat apa yang bagaimana seharusnya hidup orang Kristen secara khusus dalam relasi ini, dalam rumah tangga, di dalam keluarga? Oke. Dalam pernikahan itu akan selalu ada orang ketiga. Oke. Pertanyaannya, siapa orang yang ketiga itu dalam hidup kita? Apakah Yesus? Jadi digambarkan Yesus di tengah, suami di kanan, istri di kiri. Kalau tidak, maka orang ketiga itu bisa pelakor, bisa pebinor, bisa karir, bisa harta, bisa hobi, dan lain sebagainya. Jadi pastikan pribadi yang ketiga dalam keluargamu adalah Tuhan Yesus. Itu aja. Ya. Oke, thank you Bang. Oke. Ya, itu akhir dari serangkaian podcast kita dari yang seri pertama sampai seri yang keempat ini. Semoga
saudara-saudari sekalian yang telah dengan setia mengikuti juga terberkati melalui podcast ini. Sebagai penutup saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang tentu sudah sangat familiar bagi kita semua dari Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sampai jumpa di podcast PA KMK USU yang berikutnya. Semoga teman-teman terberkati. Shalom. Shalom.